tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan. Yang saya hormati Ibu Sunandi sebagai fasilitator dan Bapak Eko Prawito MPD sebagai pengajar praktek kami. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Eni Agustina SPD. Pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan perdana supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Berikut ini merupakan pra-observasi kami. Pagi Bu Eni, pagi Bu. Bu Eni hari ini lagi sibuk tidak ya? Oh, kebetulan saya hari ini lagi tidak ada jam mengajar. Maaf Bu Eni, saya mau mengganggu sebentar deh. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu pra-observasi di kelasnya Bu Eni. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Eni dalam mengembangkan, meningkatkan potensi Bu Eni yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Dari sini nanti Bu Eni bisa bercerita dan kita akan mengobrol santai-santai sebentar ya Bu Eni ya. Iya Bu. Di kegiatan ini nanti saya akan melakukan observasi untuk kesiapan Bu Eni yang akan melakukan pembelajaran besok. Dan saya akan melakukan pra-observasi. Jadi hari ini yang Bu Eni harapkan apa ya? Oh, ini Bu Sita, yang saya harapkan hari ini ya ini kan saya ada perangkat pembelajaran. Nanti harapannya dari perangkat ini saya minta saran dari Bu Sita yang kira-kira yang apa nanti biar saya bisa lengkapi. Baik Bu Eni, jadi Bu Eni mengharapkan untuk saling berbagi informasi gitu ya, untuk saling sharing yang akan dilakukan untuk besok. Semoga nanti saya bisa membantu Bu Eni ya, dan semoga juga Bu Eni tidak merasa terbebani nanti saya lakukan observasi saat melakukan supervisi akademik. Kalau boleh tahu Bu Eni mau mengambil materi apa ya Bu Eni? Saya ini mau mengambil materi alat filtrasi. Pelajaran produktif teknik kimia Bu Eni ya? Iya, produktif teknik kimia, operasi teknik kimia. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang Bu Eni sudah susun kira-kira apa ya? Untuk tujuan pembelajarannya Bu, ini nanti siswa bisa mengoperasikan peralatan filtrasi sederhana. Di sini Bu Eni sudah melakukan beberapa persiapan untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Bu Eni besok hari. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan sampai hari ini? Oh, hari ini Bu, saya sudah menyiapkan ini Bu, ada RPP, ya. Kemudian ada lagi LKPD, ada job sheet, terus kemudian ada evaluasinya juga. Boleh saya pinjam sebentar ya Bu Eni ya. Oke, baik sekali ini Bu Eni ya, yang Bu Eni sudah lakukan untuk hari ini. Di sini kira-kira ada kesulitan ya Bu Eni ya, nanti untuk materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kalau untuk materinya, ini ya Bu, karena kemampuan siswa itu berbeda-beda, ada yang kadang menerima materi itu langsung bisa menerima, ada yang sedikit sulit, apalagi ini hubungannya sama pelajaran produktif ya Bu, banyak perhitungannya. Betul Bu Eni, kesiapan siswa itu juga penting sekali kita persiapkan. Ada memang siswa yang bisa menangkap pembelajaran itu dengan cepat, namun ada pula yang siswa itu susah sekali untuk menangkap pembelajaran. Tentunya Bu Eni kan punya strategi ya dalam terkait dengan materi filtrasi yang akan Bu Eni lakukan untuk besok hari. Coba Bu Eni bisa cerita apa saja yang akan dilakukan Bu Eni untuk pembelajaran besok hari. Yang untuk pembelajaran besok hari Bu, ya. Nanti insya Allah ini saya akan menerapkan
siswa yang mudah memahami dan kan tidak ada masalah ya Pak ya. Tapi untuk siswa yang kira sulit untuk memahami, nanti saya akan menyiapkan media-media pembelajaran tuh seperti modul, LKPD, terus kemudian ada games-games quiz dan lain-lain. Ya, itu bagus sekali Bu Eni ya. Bu Eni tadi sudah mempersiapkan terkait dengan materi ataupun alat peraga yang sudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu bagus sekali Bu Eni. Memang ada beberapa siswa yang mendapat pertanyaan sulit ya, untuk siswa-siswa yang mungkin pemahamannya itu cepat ya. Kemudian ada juga siswa yang mungkin pertanyaannya mungkin lebih mudah untuk siswa yang sekiranya pemahamannya itu sangat kurang. Di sini juga saya sudah melihat tadi materi yang Bu Eni sudah susun itu ya, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa ya Bu Eni ya. Iya. Kira-kira ini Bu Eni sudah menyiapkan pembelajarannya itu sangat detail sekali. Ini pasti ada beberapa kekurangan yang mungkin di perangkat pembelajaran Bu Eni ya. Saya pinjam sebentar Bu Eni ya. Ini tadi saya menemukan ada di bagian penilaian ya Bu Eni ya. Oh itu yang evaluasi ya ini gimana ya? Ini masih dalam proses ya Bu Eni ya. Nah, kira-kira Bu Eni terkait dengan perangkat pembelajaran yang kurang, kira-kira Bu Eni itu mau dilengkapinya kira-kira kapan ya? Oh ini untuk evaluasi yang masih kurang-kurang, ini akan saya perbaiki secepat mungkin. Iya. Terus kira-kira ada nggak Bu yang bisa membantu Bu Eni dalam memperbaiki kekurangan itu? Kalau nanti untuk memperbaikinya biasanya saya diskusikan sama teman sejawat itu, sama teman-teman mapel produktif, jadi tahu yang kurang yang mana gitu, jadi dilengkapi lah. Ya, baik Bu Eni. Terkait dengan pembelajaran pengembangan sosio-emosional itu bagaimana ya Bu Eni ya? Kalau untuk pembelajaran sosio emosional siswa nanti berarti saya bagi menjadi beberapa kelas gitu, beberapa bagian gitu ya, ada anak-anak yang mudah memahami, ada yang anak-anak nanti berarti perlu penekanan lagi, terutama pada materi perhitungan, birokrasi gitu ya. Jadi juga ini tadi saya lihat di perangkatnya Bu Eni itu di setiap sintak pembelajaran itu juga sudah ada pembelajaran KSE-nya ya Bu ya, sudah disiapkan semacam itu. Jadi Bu Eni juga sudah menyiapkan, tadi saya lihat LKPD-nya sangat lengkap, juga media-media yang digunakan juga sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi Bu Eni itu sudah melakukan strategi yang sangat tepat yang membedakan tugas yang akan digunakan untuk pembelajaran diferensiasi. Tadi saya lihat Bu Eni sudah membedakan mana itu diferensiasi produk, proses maupun kontennya, itu sudah bagus sekali Bu Eni. Insya Allah nanti saya juga membantu Bu Eni dalam kegiatan supervisi akademik, di kegiatan observasi. Semoga besok Bu Eni lancar dalam menerapkan pembelajaran yang Bu Eni rencanakan. Dan nanti setelah observasi selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Eni ya. Kira-kira nanti apa yang belum terlaksana dan apa yang sudah, dan rencana pengembangan diri selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bu Eni untuk jangka panjang dari kegiatan ini. Untuk pelaksanaan observasi kira-kira nanti Bu Eni akan mengajar besok jam berapa ya Bu Eni ya? Besok itu saya ada jam kelima ya. Iya. Oke, baik Bu Eni, besok jam kelima saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya, di pembelajarannya Bu Eni ya, di kelasnya Bu Eni. Semoga tidak ada halangan apapun sehingga nanti pembelajarannya itu bisa berjalan dengan
baik dan lancar. Kita bertemu di kegiatan observasi ya Bu ini ya. Iya, besok jam 5 ya Bu ya. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya Bu ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik pra observasi kali ini bersama dengan rekan saya Ibu Eni Agustina SPD. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12-nya edisi 1. Pagi Bu. Ya, langkah baiknya sebelum mulai pembelajaran, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin bagian. Mas Wisnu, minta tolong dipimpin berdua ya. Kita duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa minta tolong berdiri dulu, cek geraknya, kemudian bisa cek di kolom meja apakah ada sampah atau tidak ya. Kalau ada sampah silakan bisa dibuang di tempat sampah. Sudah bersih ya? Ya. Ya, alhamdulillah sudah bersih, berarti bisa duduk kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang peralatan filtrasi. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah menerapkan peralatan filtrasi. Yang kedua, mengoperasikan peralatan filtrasi. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menerapkan prinsip peralatan filtrasi, kemudian memilih jenis-jenis peralatan filtrasi, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi, kemudian nanti akan belajar bagaimana membuat peralatan filtrasi sederhana. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menerapkan prinsip kerja peralatan filtrasi sederhana melalui penerapan model PJBL ya, Project Based Learning, untuk mengembangkan keterampilan praktikum tentang pengoperasian peralatan filtrasi sederhana. Sebelum memulai pembelajaran, masih ingat nggak sama gambar-gambar yang di depan sini? Proses pembuatan air mineral. Proses pembuatan air mineral ya, di situ ada diagram alirnya ya. Ya, ada diagram alirnya. Kalau kita zoom di sini ada gambar diagram alirnya, yaitu tentang salah satunya ada pengolahan air minum atau air proses, di mana salah satunya ada prinsip. Di sini Gubernur Klaten Jawa Tengah sedang musim panen. Menjelang musim hujan, biasanya warga Bundar sudah bersiap-siap. Ahli hidrologi Agus Mariono mengatakan menyimpan air hujan adalah salah satu cara untuk melewati kemarau panjang. Banyak air dalam kemasan berasal dari mata air di pedesaan. Di sini sudah Bu Eni bagi menjadi 4 kelompok. Silakan bisa diamati nama kelompoknya, kemudian bisa berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 1 bisa duduk di sebelah sini ya, kelompok 2 belakangnya, kelompok 3, kemudian yang terakhir kelompok 4. Gambar 1 dan gambar 2 sama-sama menggunakan proses penyaringan. Untuk berbeda, gambar 1 menggunakan saringan, sedangkan gambar 2 menggunakan kait saring. Ya, oke. Kalau gambar 3 dan gambar 4 bagaimana Mas? Untuk gambar 3 dan 4 sama-sama menggunakan proses penyaringan juga. Iya. Terus untuk perbedaan, gambar 3 menggunakan saringan, sedangkan gambar 4 menggunakan ramuan yang diproduksi oleh pabrik. Gambar 3 menggunakan saringan sehingga masih terdapat residu yang memberikan. Ya. Gambar 4 menggunakan kertas saring sehingga daya saring lebih rapat dan diperoleh hasil yang lebih bersih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Sudah melengkapi jawaban dari kelompok 3 ya. Nah, coba di sini ada berita nih, ada berita yang lagi heboh. Penerimaan air bersih pada Provinsi Kabupaten Pekalongan terpaksa minum air sungai Teruk. Iya, minum air sungai Teruk ya. Kemudian di sini tampak dari kelangkaan air bersih, dilihat dari gambarnya di sini. Warga Kabupaten Pekalongan ya. Tidak semua ya. Oke, kalau sudah berkelompok, hari ini kita akan belajar peralatan filtrasi. Di sini sudah Ibu
siapkan LKPD-nya dan bisa dicek di grup WA, sudah ada bahan ajar yang diberikan ya. Silakan bisa dicek. Satu kelompok mungkin bisa membuka bahan ajarnya satu. Halaman 5, silakan bisa dituliskan bagaimana pendapat Anda tentang masalah di samping. Apa bahayanya ketika mengkonsumsi air sungai yang buruk? Mengkonsumsi tidak semua yang diminum ya. Konsumsi itu berarti dari makan tuh, mandi, cuci, dan yang lainnya ya. Dan lagi, bagaimana cara menyelesaikan masalah dan solusi yang kira-kira disarankan dari kelompok Anda ya. Membuat alat filtrasi yang menjernihkan air keruh dengan alat filtrasi sederhana yang terbuat dari botol bekas, kerikil, non-aktif, jus, batu siloid, dan kapas yang disusun menjadi alat filtrasi mengubah air keruh menjadi air jernih. Ya, berarti airnya yang keruh tadi bisa dibuat jadi air jernih ya Mbak ya, sehingga bisa dikonsumsi ya. Oke, dari kelompok 4 ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, di sini ada beberapa zat ya, beberapa bahan. Nama kerikil, ada pasir, ada siloid, ada ijuk, ada kapas, ada botol air mineral ya. Dengan menggunakan peralatan ini, masing-masing kelompok diminta untuk membuat rangkaian alat yang nanti alatnya akan berhasil menjernihkan air yang keruh tadi. Gambarkan susunan bahan yang akan kalian buat untuk masing-masing kelompoknya. Kemudian nanti melakukan praktikum ya, praktikumnya merangkai alat filtrasi. Nah, di sini akan lakukan praktikum sesuai dengan kelompok yang telah dibentuk. Kemudian tuliskan pembagian tugas dari masing-masing anggota kelompok. Jadi semua anggota kelompok harus aktif dalam praktikum ya. Kalau sudah, silahkan bisa dilihatkan ke saya hasilnya, dan nanti kalau sudah bisa langsung praktikum. Memonitor jadwal, di sini ada data pengamatan hasil praktikum. Silakan dituliskan data sebelum dan sesudah filtrasi terkait dengan bau, warna, serta tingkat kekeruhannya ya. Itu sudah dibuat dengan turbidimeter ya. Diisikan. Kemudian untuk tahap 5, menguji proses dan hasil. Nah, kamu kan sudah praktikum kelompok 1 sampai kelompok 4. Berdasarkan data hasil praktikum tadi yang sudah dituliskan, bagaimana keadaan air sebelum dan sesudah filtrasi. Apakah rangkaian alatnya yang dibuat berhasil menjernihkan air yang keruh atau tidak ya, jelaskan di situ. Dan kemudian dievaluasi terkait dengan hasil praktikumnya ya. Misal tadi hasilnya belum maksimal, berarti dibahas kenapa yang menyebabkan hasil maksimal itu apa, yang kurangnya apa gitu ya, ya. Disertakan dengan literatur yang ada ya, jangan dituliskan di situ. Kemudian diperiksa kembali ya, diperiksa hasilnya, literaturnya masih sesuai atau belum. Setelah itu silakan bisa buat laporan dalam bentuk poster sederhana ya. Nah, nanti laporan tersebut dipresentasikan di depan. Sudah presentasi semua yang diminta ya? Ya, sudah mempresentasikan hasilnya. Dari hasil yang sudah didapatkan, dipastikan bahwa rangkaian alat yang sudah dibuat berhasil semua ya? Iya. Pastikan dari apa? Dari kejernihannya, kekeruhannya yang bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya, yang nantinya berapa ratus, jadi berapa puluh ya? Jadi sampai 0 tidak? Tidak ya, berarti nanti
bisa dianalisa lagi apa yang menyebabkan kok tidak sampai nol gitu ya. Berarti di sini kita bisa membantu dari tetangga kita yang tadi ya, yang kekurangan air atau bahkan kelangkaan, sehingga menggunakan air yang cukup untuk dikonsumsi di kehidupan sehari-hari ya. Cara memakai alatnya ya, susunannya harus bagaimana? Harus benar ya, harus benar. Oke, harus benar. Kemudian harus apa lagi? Harus rapat ya. Kalau nggak rapat kenapa Mbak? Kenapa potongannya bisa lolos ya? Oke, kalau begitu, kalau sudah bisa menyimpulkan, berarti kita bisa bermain games lagi. Ada kuisis tentang peralatan demokrasi. Tadi ada 2 kelompok yang sudah dapat juara. Ini saya mencari 1 juara individu ya. Kalau tadi kelompok, kalau sekarang ini. Kita kan bisa dicek kuisisnya, akan saya berikan kodenya. Yang tidak bisa bergabung juara 2 dan juara 3, tapi yang dapat dia juara 1 ya yang ini ya. Dapat juara 1, Kiki, tangan dulu Kiki. Ya, sudah. Enggak semua saja yang juara, tapi sebelumnya semua ikut juara ya. Iya, Bu. Oke, karena tadi sudah ada 3 game, sudah ada 3 pemenang, saya minta perwakilan pemenang bisa maju ke depan ya. Menurut Wisnu hari ini pembelajarannya bagaimana Wisnu? Menyenangkan. Menyenangkan ekspresinya apa gitu? Ya, menyenangkan. Benar menyenangkan ya? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Menyenangkannya di bagian mana Wisnu? Dari bagian prakteknya, Prakteknya seperti apa Wisnu? dari awal ini Ya, apalagi kuisisnya. belajar ya? Iya. Alhamdulillah. Seru ya, kuisnya ya. Terus apa lagi? Kita akan membahas materi tentang penukar ion ya. Penukar ion, apa itu penukar ion? Nanti sambil dibaca-baca materi tentang penukar ion. Bahan ajarnya atau EKB-nya nanti bisa dikumpulkan lagi ke depan. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bu Eni ya. Apa kabarnya hari ini Bu Eni? Alhamdulillah, saya sehat baik. Alhamdulillah ya, saya lihat hari ini Bu Eni santai Bu Eni ya. Tidak jaga ujian Bu Eni? Ya, tidak, hari ini kosong. Sama Bu Eni ya. Kemarin saya sudah di kelas pembelajaran Bu Eni ya. Saya sudah melakukan supervisi. Nah, bagaimana perasaan Bu Eni? Alhamdulillah, perasaan saya lega dulu sudah melaksanakan pembelajaran kemarin ya, sudah seperti sama kita ya. Ya, jadi perasaannya Bu Eni itu sudah lega, sudah vlog gitu ya Bu Eni ya. Bu Eni, saya minta waktunya sebentar ya. Ini hari saya mau menyampaikan tujuannya yaitu untuk kita lakukan refleksi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 12 KI 1 ya kemarin ya. Mata pelajarannya operasi teknik kimia untuk KD yaitu pengoperasian alat deflasi ya Bu Eni ya. Oke Bu Eni, mungkin bisa menceritakan pengembangan kompetensi yang Bu Eni lakukan. Kemarin untuk kemarin ya, pelajarannya operasi teknik kimia itu kebetulan materinya itu tentang alat deflasi. Nah, di situ untuk kompetensinya yang dipelajari adalah yang pertama menerapkan alat deflasi. Kemudian yang kedua belajar mengoperasikan alat deflasi. Nah,
pembelajaran saya membagi siswanya itu menjadi 3 kelompok ya dia dari tes diagnostik yang sudah dilaksanakan itu ada 3 kelas, ada kelas visual, ada auditori dan ada kinestetik. Dan dari situ saya mengembangkan kegiatan pembelajarannya menggunakan metodenya pakai project based learning. Bagus sekali Bu Eni ya, berarti sudah ada diferensiasinya ya Bu Eni ya, mulai dari ada produk, kemudian ada konten, ada proses juga, terus untuk yang pembagian itu berdasarkan apa ya Bu Eni ya, untuk diferensiasinya kemarin? Kalau untuk pembagian diferensiasinya itu saya bagikan kuesioner sama dari pasang tulis yang isinya pertanyaan-pertanyaan yang dimana dari pertanyaan itu hasilnya bisa menunjukkan yang mana sih siswa yang lebih sukanya nonton video gitu ya, yang mana siswanya yang lebih senang praktikum, yang mana siswanya yang lebih senang membaca. Dan dari hasil itu saya kelompokkan siswa-siswanya ke dalam masing-masing kemarin. Nah, apa saja pengembangan kompetensi yang Ibu sudah capai? Coba Bu ceritakan. Kalau kompetensi yang sudah dijelaskan kemarin ya Bu, saya mengambil materi alat filtrasi Bu. Alat filtrasi itu nanti kompetensinya ada siswa bisa menerapkan alat filtrasi sederhana, kemudian bisa mengoperasikan alat filtrasi sederhana dengan pembelajaran metode project based learning. Nanti di situ siswa membuat alat filtrasi sederhana dari alat-alat dan bahan yang sudah disediakan. Saya senang mendengarnya Bu Eni. Saya melihat Bu Eni itu sudah pencapaiannya sudah luar biasa sekali untuk pengembangan materi pembelajaran alat filtrasi ya. Saya lihat Ibu juga sudah mencapai indikator pencapaian kompetensi pembelajaran yang sudah ditargetkan. Kira-kira targetnya gimana ya Bu ya? Untuk targetnya di sana ada beberapa kompetensi ya Bu. Siswa nanti ada penilaian kognitif, ada afektif, ada sikapnya kegiatan aktifnya nanti dilihat dari latihan soal atau soal-soal yang diberikan melalui games. Kemudian untuk afektifnya adalah pengamatan ketika siswa berdiskusi. Jadi dalam pembelajaran yang Ibu Eni lakukan, adakah yang mungkin perlu dikembangkan ataupun diperbaiki ya Bu Eni ya, atau mungkin dipertahankan dalam pembelajaran yang Bu Eni lakukan? Yang dari pembelajaran yang sudah saya lakukan mungkin yang perlu dipertahankan itu tetap yaitu harus ada LKPT, kemudian modul bahan ajar, kemudian gambar evaluasi. Mungkin untuk yang perlu ditingkatkan lagi mungkin interaksi pada siswanya supaya siswa itu semuanya bisa aktif seluruhnya. Nah, mungkin perlu metode-metode lain yang harus ditambahkan biar siswa itu lebih aktif lagi saat pembelajaran. Iya, bagus sekali Bu Eni ya. Kemarin saya lihat juga LKPD, Jobsit, kemudian Ibu Eni juga pakai media Microsoft Survey ya, kayak saya lihat ya. Kemudian modulnya juga interaktif, saya lihat kemarin. Jadi menurut Bu Eni, kira-kira bagaimana ya cara Bu Eni itu memancing keaktifan siswa? Penerapan strateginya itu seperti apa Bu Eni? Untuk strategi untuk mengaktifkan siswa itu kalau dari saya itu mungkin memberikan siswa pertanyaan pemancing gitu ya. Mungkin siswa cenderungnya malu untuk bertanya langsung ya Bu ya. Jadi mungkin ketika siswa malu bertanya langsung bisa ditunjuk 1 kali, kemudian nanti berikutnya ada pertanyaan pemancing lagi, siswa otomatis dibimbing atau diberikan motivasi untuk bertanya. Jadi nanti keaktifan siswa itu ada. Iya, hebat sekali Bu Eni. Lalu bagaimana Bu Eni dalam menerapkan strategi pendekatan ke anak-anaknya agar anak itu lebih nyaman mungkin ya Bu Eni ya saat mengikuti pembelajaran dengan Bu Eni.
Nah, sehingga siswa lebih berani itu menyampaikan ide atau pendapat mereka kayak gitu ini. Mungkin kalau untuk pembelajaran ketika siswa menjawab pertanyaan gitu ya, siswa diberikan seperti apa namanya penguatan ya Bu ya, penguatan positif mungkin supaya siswanya ketika menjawab lebih percaya diri dengan jawabannya. Kemudian ketika siswanya itu menjawab kurang tepat, berarti nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut supaya nanti siswanya itu mengarah ke pertanyaan yang lebih tepat lagi jawabannya gitu. Kalau tidak mendekati lah nanti atau bisa dibantu dengan teman yang lain. Baik, untuk hal yang Ibu kembangkan ini, adakah yang perlu dikembangkan lagi dari strategi pembelajarannya? Kemudian ada lagi yaitu yang perlu diperbaiki itu apa lagi Bu ini? Mungkin yang perlu diperbaiki itu ketika ini ya, ada waktu-waktu yang mungkin siswa bosen gitu ya, mungkin ditambah games-games yang lebih interaktif lagi gitu. Kemudian untuk lembar observasi sikapnya juga mungkin perlu dimantapkan lagi, jadi nanti lebih maksimal lagi dalam mengawasi siswa ketika kegiatan pembelajaran gitu ya. Oke, baik Bu Eni, dalam hal ini mohon izin ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat supervisi akademik yang kemarin ya, pada kelas 12 KI 1, yaitu pada mata pelajaran operasi teknik kimia ya Bu Eni ya. Pada saat pra observasi Ibu juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian IPK atau kompetensi yang Ibu kembangkan kemarin, kemudian strategi pembelajarannya. Nah, alhamdulillah dari keempat tersebut itu sudah nampak secara keseluruhan. Kemudian pertama ya tadi untuk tujuan, ada 4 tujuan yang Ibu sampaikan itu juga sudah tercapai. Kemudian pada saat pembelajaran yaitu pengembangan kompetensi yang dicapai pun sudah tampak saya lihatnya. Kemudian ada juga kompetensi sosial yaitu dengan gotong royong atau kolaborasi. Kemarin waktu praktikum filtrasi ya Bu ya, kemarin menggunakan alat filtrasi sederhana, itu kan anak-anak saling bekerja sama. Kemudian saat pembuatan mengerjakan LKPD itu juga sudah berkolaborasi. Kemudian juga ada video-video yang menarik baik yang ditampilkan oleh Bu Eni maupun dari anak-anak itu sendiri, itu saya kira kok sudah luar biasa sekali. Kemudian strategi yang digunakan pun sudah sangat pas dan sangat menarik. Kemudian saat presentasi pun dari anak-anak itu sudah penuh rasa tanggung jawab. Kemudian siswa juga sangat aktif. Kemarin saya lihat saat presentasi banyak tanya jawabnya ya. Kemudian ada game-gamenya kemarin ya, lucu sekali. Jadi bisa memancing anak-anak untuk lebih ikut serta kayak gitu ya, lebih aktif kayak gitu. Kemudian pada saat kesimpulan dan yang terakhir itu ada refleksinya. Jadi pembelajaran yang Bu Eni lakukan ini juga kemarin pembelajaran Bu Eni sudah menerapkan kompetensi sosial emosional ya Bu Eni ya. Jadi anak-anak pengembangan karakter tanggung jawabnya, kemudian kompetensi sosial kemarin juga ada kompetensi religinya kayak gitu Bu Eni ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan kemarin Untuk kompetensi religinya itu siswa biasanya itu sebagai kegiatan dan juga ada kegiatannya. Pertama itu pemberian pertanyaan dasar, siswa diarahkan dari video yang sudah ada, diarahkan bagaimana kira-kira masalah apa yang bisa ditemukan dari artikel atau video yang sudah ditampilkan. Dan kemudian nanti seperti biasa sebelum praktikum atau kegiatan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun, siswa berdoa dulu biasa menurut agama masing-masing gitu ya. Kemudian dari situ siswa diberikan LKPD itu, dari LKPD-nya
diarahkan untuk mengisi kira-kira apa pertanyaan dasar yang sudah ada di videonya dengan bimbingan guru. Kemudian siswa nanti diarahkan untuk menuliskan masalah-masalah apa, gitu. Siswa menuliskan masalah sesuai dengan sintak pembelajaran yang sudah digunakan, yaitu project based learning. Dan kemudian dari rumusan masalah yang sudah ada tadi, siswa diarahkan untuk membuat satu proyek terkait dengan alat filtrasi. Luar biasa sekali. Kemudian juga anak diajari untuk bertanggung jawab ya, untuk mengerjakan LKPD, juga untuk presentasi ya. Oke Bu Eni, kira-kira strategi apa dari Bu Eni untuk yang Bu Eni lakukan saat pembelajaran kemarin Bu Eni? Untuk strateginya seperti biasa, siswa dari angka video itu diarahkan sama kelompok yaitu berdiskusi, mengisi LKPD yang sudah disediakan, kemudian merencanakan proyek, menjadwalkan proyek, memonitor proyek yang sudah dilaksanakan, dan kemudian mengevaluasi dari hasil proyek yang sudah dibuat. Oke Bu Eni, kira-kira apa yang perlu diperbaiki lagi Bu Eni? Kalau untuk yang perlu diperbaiki mungkin untuk waktunya ya, waktu pelaksanaan dari praktikumnya, kan waktunya hanya terbatas, satu kalinya iya gitu ya. Sementara kegiatan pembelajarannya itu mungkin ada beberapa kondisi yang seharusnya bisa maksimalkan lagi. Mungkin kemarin hanya menggunakan alat yang ada di laboratorium saja Bu. Kemudian untuk berikutnya praktikal siswa itu di kelas cenderungnya itu lebih berkelompoknya ya belum secara individualnya, orang berikutnya bertanya, siswa bertanya itu masih, menurut saya masih belum maksimal. Mungkin boleh minta saran dari Bu supaya kira-kira supaya bisa keaktifan maksimal kemampuan mereka bertanya, kemampuan kadang siswa itu tahu tapi masih segan untuk bertanya, masih segan untuk menjawab. Ya, baik Bu Eni, sudah melakukan yang luar biasa sekali. Kemarin juga ada diferensiasi, ada proses dan program juga sudah lihat itu sudah maksimal. Ya. Mungkin karena ini pembelajarannya lama ya Bu ini ya, namanya praktikum ya, nah itu perlu dipersiapkan lebih dini gitu ya Bu ya. Jadi alat, bahan dan sebagainya itu kan perlu kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum kita praktek di kelas ya Bu ini ya. Lakukan pun sudah tampak terlihat ya. Kemudian ada juga kompetensi sosial itu. Anak-anak diminta untuk membuat kelompok sendiri, kemudian berdiskusi, mengerjakan LKPD. Ya kemarin saya lihat anak-anak sangat aktif sekali ya mengerjakan LKPD. Ada yang membuat semacam laporan dalam bentuk poster digital gitu ya Bu ini ya. Kemudian ada yang membuat mengedit video. Kemarin waktu praktikum juga ada yang divideokan ya Bu ini ya. Mungkin ditampilkan nanti ditambahi backsoundnya yang lebih menarik, jadi anak-anak biar videonya itu nanti bisa diposting Bu ini di media sosial, mungkin seperti itu ya Bu ini, biar anak-anak lebih kreatif gitu. Kemudian gotong royong pun juga sudah tampak sekali kemarin saat anak-anak pembelajaran. Kemudian itu juga LKPD-nya itu sangat bagus sekali, aktif. Kemudian ada video kemarin ya, menampilkan video filtrasinya ya, baik itu di industri maupun video filtrasi skala sederhana itu juga sudah ditampilkan ya. Jadi sudah anak-anak punya gambaran, oh ini apa filtrasinya
itu kalau di industri itu seperti apa kayak gitu ya. Kalau di apa skala sederhana bisa dipakai di rumah tangga dan sebagainya. Itu udah cukup bagus sekali. Kemudian strategi yang digunakan pun sudah sangat pas ya, sangat menarik. Kemudian presentasinya juga anak-anak sudah aktif kemarin ya presentasinya ya. Mungkin biar lebih adil lagi, biar lebih deg-degan, mungkin presentasinya tidak urut secara kelompok Bu ini ya. Mungkin bisa dengan undian atau apa mungkin Bu ini biar anak-anak deg-degan mulai kayak gitu. Kalau berdasarkan apa namanya urut kan kadang nanti urutan ini ya, mungkin lebih tertantang lagi biar anak persiapannya lebih bagus lagi kayak gitu. Sudah sangat penuh tanggung jawab, kemudian siswa juga lebih aktif kemarin sharingan ya. Kemudian saat pembelajaran pun juga kesimpulan, kemudian refleksinya pun juga dari anak-anak itu sendiri ya sudah sangat apa namanya sangat menarik sekali dari tampilan. Kemudian saya kira juga Bu ini itu sudah menampilkan pembelajaran yang berpihak pada siswa ya, berpihak pada anak. Dari yang Ibu sampaikan tadi, saya juga amati Ibu melakukan banyak pengembangan kompetensi yang Ibu ingin kembangkan kayak gitu ya Bu ini ya. Nah, kira-kira kedepannya itu gimana Bu ini pengembangan yang lebih untuk pembelajarannya akan datang kira-kira Bu ini? Mungkin untuk pengembangan yang akan saya lakukan ya bulan kemarin itu untuk praktik berenang yang menggunakan alat-alat sederhana Bu, dari botol ini air minum gas, kemudian menggunakan alat-alat sederhana seperti kerikil, pasir, kemudian sabun apa ya seolit. Jadinya mungkin untuk kemudian hari agar benar-benar itu siswa bisa menerapkan apa itu alat filtrasi di industri, mungkin siswa difasilitasi adanya bahan-bahan baku yang sebenarnya itu benar-benar dilakukan di industri. Jadi misalnya membuat seperti apa ya dispenser apa semacam alat-alat untuk penyaring air gitu ya, filtrasi yang benar-benar itu digunakan di industri atau di dalam kehidupan sehari-hari, sama penyaring air otomatis ya di Ibu baik, yang kemarin itu juga Ibu sudah menyiapkan medianya itu luar biasa sekali, nggak apa-apa Bu untuk yang awal-awal sederhana gitu ya, anak-anak biar tahu gitu ya prosedurnya itu bagaimana sih kalau filtrasi kayak gitu ya Bu ya, dikenalkan yang sederhana dulu biar anak-anak mungkin bisa mengaplikasikan nantinya mungkin di rumah-rumah mereka kayak gitu ya alat filtrasinya. Kan mungkin di rumah itu belum punya alat filtrasi ya, anak-anak bisa mengembangkan alat itu di rumah-rumah mereka kayak gitu ya. Mudah-mudahan nantinya kedepannya setelah kita punya alat filtrasi yang lebih canggih lagi ya Bu ini ya, yang bisa digunakan juga di industri ya. Tapi kita bisa gunakan Bu ini alat filtrasi yang pakai penukar ion itu juga sebenarnya bisa ya Bu, mengurangi apa namanya pengujian lebih lanjut kayak gitu ya. Itu ada alat penukar ionnya itu juga bisa kita gunakan Bu ini yang di lab kita yang gunakan. Mungkin kemarin yang durasi waktunya itu ya Bu ini jadi nggak cukup, jadi kan durasinya cuma 2 jam, jadi kalau kita menggunakan alat yang lain artinya dibutuhkan ini ya. Oke Bu ini medianya sudah ya kan, apa namanya media alat filtrasinya kemarin videonya juga sudah, kemudian mungkin game-game edukatif lainnya Bu ini mungkin yang bisa digunakan biar anak-anak lebih tertarik kayak gitu ya. Kalau untuk game edukasi untuk kemarin itu saya menggunakan game football. Jadi siswa mengacak kata ada alat filtrasi namanya komputer gitu ya, siswa mengacak huruf-hurufnya, jadi siswa itu enggak bosan kayak gitu ya, pekerjaannya pun tidak sendiri-sendiri. Jadi
siswa di situ juga bekerja sama, apa itu nama alatnya, kemudian cara menyusunnya bagaimana. Cuma hambatannya itu kemarin game itu butuh jaringan yang itu memadai. Mungkin kemarin itu untuk jaringannya sedikit ada kendala itu ya. Dengan siswa itu kadang handphonenya kuotanya terbatas gitu. Jadinya mungkin lebih di apa ya, dipersiapkan lagi mungkin ke depannya ya terkait dengan jaringannya. Mungkin dari sayanya juga mungkin memadai untuk kuotanya, mungkin barangkali ada juga yang untuk kuota lagi ya itu ya, jadi bisa membantu. Ya mudah-mudahan kedepannya ya Bu Eni ya jaringan internetnya lebih lancar lagi gitu ya Bu Eni. Kemarin juga saya lihat Bu Eni itu sudah memberikan apresiasi yang cukup luar biasa. Saya sangat tertarik ya, kemarin waktu ada game edukasinya itu ada hadiah semacam itu, reward kepada anak-anak. Itu kan anak-anak senang sekali ya, bahagia sekali. Itu bisa diceritakan Bu Eni. Untuk itu sih ya Bu, biasanya saya di akhir pembelajaran ketika ada game pasti kan ada yang menang gitu ya, misalnya game quiz pakai quiz gitu, ada juara 1 yang untuk kelompoknya nanti yang ada juara 1 nanti di akhir pembelajaran biasanya untuk reward mereka yang supaya termotivasi ke depannya itu saya berikan hadiahnya sedikit-sedikit ya, jadi mereka yang merasa oh saya bisa di pintu yang lain juga yang belum dapat pertemuan ke depannya lebih termotivasi ya, dapat hadiah. Iya, saya sangat tertarik kemarin Bu Eni ya. Apa itu saya hadiahnya apa? Mungkin anak-anak juga surprise kayak gitu ya. Kedepannya biar lebih termotivasi lagi mereka apa namanya lebih senang gitu, lebih bahagia saat pembelajaran kayak gitu ya Bu Eni ya. Oke Bu Eni, nanti pada saat pelaksanaan pengembangan lagi ya Bu Eni ya, kita sama-sama belajar ya Bu Eni ya, kita belajar bareng ya, sekarang kita kan belajar juga ya Bu Eni ya, kita sama apa namanya untuk pengembangan lebih lanjut ya Bu Eni. Oke, seperti itu Bu Eni, dari saya terima kasih ya Bu Eni ya, sudah apa namanya sudah mengganggu waktunya Bu Eni ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu Eni ya, itu sudah bersedia untuk saya supervisi kemarin. Kemudian saat pas pra observasi pun juga saya kemarin juga melihat apa namanya punyanya Bu Eni semuanya ya, baik itu RPP, kemudian modul, LKPD juga sudah Bu Eni persiapkan dengan baik sekali. Kemudian saat observasi juga Bu Eni sudah merencanakan yang luar biasa ya. Terima kasih untuk pasca observasi kali ini ya Bu Eni ya, kita diskusinya ya. Terima kasih kembali. Iya, jadi di sini kita sama-sama belajar Bu Eni ya. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi, kita tim teaching yang lebih solid lagi ya Bu Eni ya, mudah-mudahan ya kita tahun depan dan satu tim teaching lagi. Kita pengembangan kompetensi belajar anak juga bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Bu Eni ya. Sama-sama. Ya, oke, assalamualaikum Bu Eni.